sholli wa sallim wa barik alaihi. Ni'matini maghmurin fihi maka terjadi as-su'al wal qarar. Rasul Bukhari sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muslim rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ta'lim al-bunya ridwan bi qadri al-haqq azza wa jalla min wajhi syi'at al-qadri bi Musa bin Abdullah al-Jilani wa nafa'ahu bihi wa tawfiqi ila akhirih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zidna bi zinatil iman waj'alna nabiyina muhtadin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa yarzuqna al-ikhlas. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'aluka as-sihhata wa salama wa hadirin muslimin dan rahimahullah, kepada warga binaan yang saat ini lagi bawah buku hijau syarat pembebasan yang insya Allah saya banggakan, pada para santriwan yang tiap pagi sarapan dengan bakwan, yang menawan menarik hati para perawan, walaupun dapat tugasan, apalagi Pak Uthman yang kami dan Allah rahmat muliakan. Tak lupa kepada tamu kita Ustazah Umi yang dengan ciri khas pakai hitamnya jika bicara kata nasihatnya menjadi hati semua dari seorang cinta. Tanpa masalah tentang kami, beliau tokoh wanita, orang hati-hati. Beliau salah satu penerus yang insya karena beliau dewan di DFI Departemen Pendidikan, jamaahnya sampai 1000 lebih, kurang lebih berita-berita satu alma-mater berhubungan dengan abang saya Hussein ambil S2-nya ya akhirnya tanpa beliau ada fotonya, maka kami bisa kenal karena beliau kenal sebagai orang ini. Beliau Dr. Randa Hajat Seria Monasa MPI. Beliau juga mumpuni di Kwani. Kalau kita lulus di sini FC lulusan Cipinang. Kalau beliau udah master, nah mudah-mudahan kita terkelar ilmunya dan nantinya serta keuangannya. Semoga dapat berkali semua dapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibuka pikirannya, direspon hatinya supaya ilmu ini masuk, bisa kita aktifkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Betul apa yang disampaikan Bumi, ini saya ingat kalau latar belakang pembahasan sholat sunnah al-waswawi ini saya hampir lupa. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin lewat. Nah sekarang masih momen bulan Syawal 13 awal. Kalau nggak sebulan lagi perbulan Bumi itu nggak akan bisa kita bahas lewat. Maka untuk memasuki keutamaan Syawal ini, bulan peningkatan amaliyah ibadah kita, maka pribadi wajib menyampaikan
bersumber dari kitab Al-Bunya di halaman 249. Silakan disimak dalam redaksi aslinya. Fasl di sholat al-Qur'an Syawal. Bermula ini suatu pasal. Bermula ini suatu pasal ayat fasl. Bermula ini suatu pasal di sholat al-Qur'an di Syawal pada menerangkan sholat al-Qur'an bisa dibaca dua. Al-Qur'an bisa disebut tanya al-Qur'an di Syawal pada bulan Syawal. Ada kata Abu Nasr bin Al-Bana Al-Walidi telah meriwayatkan kepada kami dari Abu Nasr bin Al-Bana Al-Walidi dari orang tua beliau. Kalau beliau berkata ada tanah telah sampai hadis kepada kami dari Abu Abdullah Al-Husain bin Umar Al-Af. Kalau beliau berkata akhbarana telah sampai hadis berita ini kepada kami dari Abu Qasim Al-Qawmi. Kalau ada dari Muhammad bin Ahmad bin Qasim bin Walid dan telah sampai redaksi hadis ini kepada kami dari Muhammad bin Ahmad bin Walid. Kalau beliau berkata ada tanah Yaqub bin Abdul Rahman telah sampai berita hadis ini kepada kami dari Yaqub bin Abdul Rahman. Kalau ada telah sampai berita besar ini dan redaksi hadis ini kepada kami dari Abu Bakar Ahmad bin Ka'ab al-Lawus. Kalau dia berkata, saya Abu Bakar, ada tanah ada yang Ma'ruf. Terus sampai hadis ini kepada kami dari Ibnu Ma'ruf, Abdullah bin Ma'ruf. Kalau ada dari Muhammad bin Mahmud, terus sampai hadis kepadaku, ini pakai ini dari Muhammad bin Mahmud. Kalau dia berkata, akhbarana telah sampai berita hadis ini kepada kami dari Yahya bin Syabib. Kalau ada adalah Habib Anas radhiyallahu anhu. Kalau sampai berita hadis ini kepada kami dari Habib dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Sayyidina Anas. Kita tahu Sayyidina Anas itu bujangnya Rasul, ya, pembantunya Rasul selama 10 tahun lebih. Beliau punya ibu namanya Ummi Sulaim. Ummi Sulaim itu seorang tokoh janda yang begitu hebat perannya terhadap Islam. Datang menghadap Rasul, ya Rasul, saya pengen ikut kontribusi juga dalam agama Islam, cuma saya belum punya apa-apa, saya serahkan anakku. Waktu itu umur saya anak 10 tahun, setelah 9 tahun. Di hari itu Rasul sudah doakan, didoakan supaya Ummi Sulaim dapat pasangan, dapat jodoh. Jadi karena didoakan supaya dapat pasangan boleh. Ketika wafat suaminya, didoakan tak lama, singkat dia minta tarik, akhirnya ketemu dengan sahabat Nabi, saudara kaya, beriman, hebat kontribusi dalam Islam, yakni Abu Talha. Akhirnya kita Abu Talha, anaknya masih bersama Nabi Syahanis. Abu Talha dengan Muslim dikaruniai anak. Karena repot punya anak, akhirnya cari pembantu. Seorang tokoh ibu pembantunya Muslim dan Abu Talha ini, yaitu ibunya Sayyidina Syekh Hasan al-Basri. Tokoh tabi'in paling banyak belajar sama sahabat. Masih kecil digendong sama Rasulullah SAW. Nah, inilah ulama paling banyak dalam ini proses Rasul. Sepintas. Maksudnya apa? Dalam keterangan pakar hadis, berita hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik itu dibenarkan derajatnya Hasan. Karena beliau sangat penting perannya dan memahami, mengetahui, mengenal seluk-beluk peringkat kepribadian rumah tangga beliau, rumah tangga Rasulullah SAW. Jika banyak hadis yang bersumber dari beliau, maka di sini diterangkan dalam kitab soal hadis, ini jalur sanadnya hadis ini bisa dihidupkan, ya relasinya asal. Kalau dijelaskan lagi kita buka kitab soal hadis dan kita akan bagaimana jalur sanad.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa punya hadisnya pesannya? Man shalla fi syawalin tamana min raka'atin, tamana raka'atin dari makhluk. Barang siapa yang sholat Yaman fi syawalin tamana raka'atin pada bulan Syawal sebanyak 8 rakaat. Siapa yang sholat, di sini sholat dan alifah, pakai kalimat sholat itu namanya istinaqo. Istinaqo itu umum. Berarti sholat ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Kalau ada alifah berarti sholat wajib, itu sholat ya. Sholat sunnah sawal. Berjumlah 8 rakaat. Siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah sawal 8 rakaat lailan, baik di waktu malam hari karena ada pelaksanaannya au naharon atau siang hari. Yang itu rokaatin di pandangan kita khamsa asyara rakaat. Yang dibaca setiap rakaatnya dengan Al-Fatihah kita, yakni umur kita Al-Fatihah, dilanjutkan dengan 15 kali surat Qul huwallahu ahad di akhir. Wallahu ahad wa samad lam yalid wa lam yulad. Ada berapa ayat? Ada berapa? 5 4. 4. 5. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 ya. Tafsir Munir mengatakan 5. Tafsir Munir. Bacanya berapa? 15 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. 15 kali. Teknisi pelaksanaannya bagaimana? Bagus 2 rakaat. Berarti berapa salah? 4 kali salah. Niatnya bagaimana? Usolli sunnata qutqi rakataini lillahi ta'ala. Kita tulis ya. Atau mau sholatnya sholat sunnah mutlak, nggak pakai qutqa dan pakainya sholat sunnah rakataini lillahi ta'ala. Allah sampai 8 rakaat. Sampai ya. Tapi bagus kalau punya ilmunya ya sebutin sholatnya qutqa ya. Sholat sunnah qutqi di syawal rakataini lillahi ta'ala. Sudah selesai 8 rakaat. Faiza faragha maka tatkala sudah rampung, sudah selesai, maka apabila sudah selesai sholat dari sholatnya, apabila dia telah selesai dari sholatnya, sabah sekian rakaat, maka bertasbihlah dia sebanyak rakaat sebanyak 70 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus tasbih itu dilengkapi seperti itu. Tapi tidak masalah kalau mepet waktu subhanallah sampai 70 kali. Kami salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tasbih 70. Wassalah ada Nabi SAW apa? Dan kemudian dia sholat kepada baginda Nabi SAW. Kalau lafaz sholat sesudahnya ada alat itu pasti makna sholawat. Ya bedanya sholat itu kalau enggak sesudah sholat enggak ada lafaz alat itu makna sholat. Seperti di atas man sholat di sholat. Tapi kalau lafaz sholat setelahnya ada kalimat alat itu pasti maknanya bukan sholat. Itu bedanya. Membaca sholat kepada baginda Rasulullah berapa kali sebenarnya Allah sama 70. Saya sholatnya tidak ditentukan. Sallallahu Muhammad boleh, sholat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Mampu sholat harian silakan 70 kali. Terus apa fadilahnya, khasiatnya, istimewanya dijadikan oleh beliau para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi ba'atsani bil haqqi ma bil haqqi. Kalau saya lihat buku redaksi aslinya ada nabiannya di belakang. Karena ini akan cobakan kalau ini kitab digital, saya punya kitab digital. Ya, kalau beli kitabnya tebal, itu di kitab aslinya ada kalimat nabian, kata nabian. Ya, tulisan nabian. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyan.
dan demi zat yang telah mengutusku dengan sebenarnya sebagai seorang nabi, mamin abdin tiada dari seorang hamba yusolah hadis sholati yang melaksanakan sholat ini illa Allah melainkan Allah akan mengalirkan lahu baginya, melainkan Allah akan mengalirkan baginya. Catat artinya ada banyak ini. Satu, bagian pertama, siapa yang melaksanakan sholat ini melainkan Allah mengalirkan lahu baginya. Dan Nabi alaihi mati berupa aliran-aliran hikmah di qalbihi pada hatinya. Orang kalau kasih ilmu hikmah hatinya dikasih selalu benar, dibimbing sama Allah perkataan dan perbuatannya. Orang kalau dikasih hikmah hatinya itu murni bersih, gampang melakukan hal yang ikhlas kebaikan. Orang kalau dikasih hikmah itu punya sifat bijaksana menghadapi lingkungan yang ada. Pertimbangan hikmah itu. Allah ucapkan cahaya hikmah dalam hatinya. Itu pertama. Wattaqo bisa diswasor, wattaqo bisa dibacanya wasor, wattaqo. Wattaqo biha lisanahu. Dan yang kedua fadilahnya dan mengucapkan iya biha dengannya al-hikmah lisanahu akan lisannya. Kalau kita bakukan bahasanya, dan yang keluar dari lisannya itu banyak kata-kata hikmah. Ucapannya sangat tajam, menghujam bersanubari, sehingga orang mendengarkan akan terpatri, dia akan berubah mengenal siapa jati diri. Orang pada dengar orang yang penuh hikmah, kata-katanya itu bisa bikin orang sadar, itu bisa bikin orang tobat. Tajam lisannya, doanya tajam. Nah, yang kedua Allah ucapkan kata-katanya, ungkapan lisannya menjadi hikmah, manfaat untuk yang mendengarkan, baik dalam keluarganya, teman dekatnya maupun lingkungan yang ada. Itu penting kita. Yang ketiga, wa arahu da'ud dunya wa dawa'uha. Dan Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepadanya da'ud dunya, penyakit-penyakit dunia, wa dawa'uha, serta wawunya di mana serta bukan dan, wa dawa'uha serta obatnya. Penyakit dunia apa sih? Penyakit dunia salah satunya apa? Turun amal. Itu orang-orang rakus sama dunia, lupa akhirat. Kerja dianjurkan untuk kewajiban tuntutan kehidupan jika yang habis, tapi kalau meninggalkan sampai meninggalkan sholatnya, sampai lupa akhiratnya, nah ini namanya gara-gara turun amal. Banyak angan-angan, belum kerja udah pengen punya mobil yang mewah, belum kerja udah pengen mobil yang mewah, hati-hati sama dia. Ya, ini turun amal. Itu salah penyakitnya. Itu berapa? Kalau punya penyakit turun amal berapa? Entahkan segala cara dicari. Yang penting gua beli, yang penting berturai. Nah, untuk beli. Nah, ketika seorang melaksanakan sholat ini, Allah akan pancarkan cahaya keimanannya. Dia akan mengetahui penyakit-penyakit dunia yang membuat dia terlena karena hidup dunia hanya sementara. Esok akan lusa aja pasti akan tiba. Bila ada tiba harta kasta tidak berguna, hanya iman dan takwa bekal di Allah. Maka dia akan paham serta dikasih obatnya. Ini obatnya penyakit orang yang suka futur atau futur kurang baca. Kalau ngomong banyak manfaatnya apa, tapi kalau futur, nah kalau futur itu ngalor tidur, ya mancopek dulu futur, kata. Jadi mancopek. Kalau ngomong jadi semangat. Coba karena bisa jadi alhamdulillah dan berkurang banyak berat sekarang jadi sampai jadi awal dan beberapa lokasi kita hadiah pancaran Turki
beriman bisa memahami mengenai penyakit diri kita dan semua obat penyakit. Walladzi ba'da bil haqqi yang keempat utamanya dan kita yang telah mengutus bil haqqi dengan sebenarnya nabian sebagai seorang nabi. Nah, sampai lagi nabiannya istilah apa enggak ada. Jadi asasnya kita percaya nabian ada. Itu bodoh dari kurang biasa kita lebih sebagai seorang nabi. Man sholat hadis sholat kama wasalat la yaqulu asabu min akhir sajadah hatta yaqulu. Barang siapa yang sholat dengan sholat ini kamu wasafas seperti yang sudah diketahui tata caranya. Kamu wasafas seperti yang telah diketahui tata caranya. Ya, tata cara isinya itu tadi. Kamu wasafas dengan tata cara yang sudah diketahui. Nah yang baru belum mengangkat dia, rasahu akan kepalanya min akhir sajdati dari akhir sujudnya hatta yaghfirullahu lahu sehingga Allah mengampuni lahu baginya, sehingga Allah mengampuni dosa baginya. Jadi belum sujud terakhir nih dari 8 rakaat belum angkat kepalanya Allah kirimkan malaikat catat Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Kita itu bangsa susah rezekinya jauh jodohnya itu karena ada masih dosa-dosa yang tertulis terdapat mahfuz belum terhapus, mungkin masih ada syaratnya, itu susah karena efek dari dosa bisa membuat susah hidup bahkan sengsara bagi nestapa. Insya Allah kalau dapat amaliyah pengampunan Allah, kalau sudah dibersihkan kita yang lain akan berbuka jalan. Yang penting minta ampunan kepada Allah dalam bentuk dihapus dosanya. Nah, itu penting banget. Berikutnya dihitung ada beberapa. Wa ikmat tamata syahidan maghfurun lahu. Dan jika ia mati habis 8 rakaat tiba-tiba Pak Budi mati nih. Belum mau pulang mati, tapi habis sholat 8 rakaat innalillahi wa inna ilaihi, maka dia mendapatkan rahmat Allah, bersih matinya seperti orang yang dalam keadaan syahid. Sudah mati syahid itu surganya lewat, surganya karena pakai pisah itu mati syahid. Tapi rata-rata syahid itu ada 3 ya, ada yang khusus kita temanya syahid dunia, syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Itu ada kitab yaitu Syekh Nawawi. Kita tidak terangkan bukan tema kita. Dalam keadaan mendapatkan pengampunan Allah, mengampuni Allah. Berikutnya wala min abdin sholat hadis sholat bisafari. Berikutnya yang berapa? Yang keenam. Dan tiada min abdin dari seorang hamba sholat yang ia sholat hadis sholat dengan sholat ini bisafari dalam keadaan berpergian. Yang kalau berpergian mungkin kalau ada itu maka mana pergi ke Alfamart dan Serpet dicek kalau gitu, dan mungkin kopi yang dijual tadi mau berangkat kemana ya sholat ini sebelumnya, maka saya akan melaksanakan sebelum berpergian sholat ini atau lagi dalam perjalanan melaksanakan sholat ini ya, baik jalan atau berjalan jauh sebelum yang baik perjalanan, maka illa melainkan sahallahu alaihi yusra, Allah akan mudahkan ala di atasnya al-yusra akan kemudahan. Al-yusra akan kemudahan. Dikasih perjalanannya itu selamat, itu kemudahan. Ada kendala di tengah jalan, ada sekarang musim angin, atau musim macet, takut yang kecelakaan di jalan, ini selamatkan Allah. Wadahu ila rohi muradihi, dan berpergian ia menuju tempat sampai yang dituju, dan perginya Allah selamatkan sampai tempat yang dituju. Itu penting. Jadi buat safar sholat dulu. Apalagi yang pergi pulang kampung jauh. Berikutnya, ini penting banget nih, ya. Penting mana? Kayaknya wajah-wajahnya ada di sini. Wahai ada dan apabila ia memiliki badojunan hutang. Ada yang punya hutang? Enggak ada ya.
Ya, iyain aja, biar lunas. Dan jika ia memiliki hutang piutang, terlilit hutang, kalau mau dainamu, ibaratnya dainamu ya, bukan dinuhu, dainamu. Beda. Kalau din agama, kalau dain hutang, hutang, awas, jangan kata hutang, ya. Nah, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Ya Allah, hutang kita. Antum di sini mungkin ibu lagi orang rumah, ini ya, nah caranya sholat rakaat laksanakan cara-caranya, yang berdoa ya Allah kabul hajatku, lunaskan kasih jalan Tuhan untuk lunaskan hutang-hutang, jangan jadi beban keluarga. Ya, atau yang disini punya sama teman atau di warung, di masjid. Kalau takdir 100 biasa, tapi kalau 100 juta luar biasa musimnya kan gitu. Nah ente di sini enak, pojok, nah keluarga dipahami terus kemarin ketika apa-apa. Nah itu kan bukan hutang sama perusahaan besar. Niatin aja suaranya untuk itu. Insya Allah kasih jalan Tuhan, Allah akan lunaskan hutang di hutangnya surah Rahman. Berikutnya wa'inka ada hajatin, dan jika ada ia memiliki keperluan, kebutuhan, dan jika ia memiliki kebutuhan, siapa sih yang tak butuh? Ya, contoh pengen nikahin anak nggak ada biaya, saya utang-utang. Contoh pengen renovasi rumah, contoh pengen ada tujuh, pengen naik kendaraan karena jauh mungkin kerjanya. Contoh mungkin pengen memperkirakan orang tua sebelum menikah, pengen diulangi, pengen nyenangin keluarga. Ada tertentu Allah hawaijuhu, niscaya Allah menunaikan hajat-hajatnya. Niscaya Allah menunaikan hajat-hajatnya. Apalagi yang mau pulang, Pak Bulian, yang Pak Buli mau pulang. Ada berapa orang pulang? Yang mau pulang, yang mau kuliah. Ada pantun untuk Pak Budi. Pak Budi, ada pantun untuk Pak Budi. Numpang mandi di kota tua, pulangnya kota Gondang. Coba ya. Numpangnya mandi di kota tua, pulangnya kota Gondang. Numpang mandi di kota tua, pulangnya di Margonda. Di Cipinang ada Pak Budi yang tetap setia, pulangnya dapat janda. Ya. Pak Budi. Ini Pak Budi, karena biasa duduknya di depan loh. Nah, ini lagi. Ini dulu selalu ini. Sekarang berdatang. Alhamdulillah. Paling ganteng di Papua sampai Irian Jaya, bahkan Afrika. Masya Allah, terkenal ini. Sampai orang takut dulu. Sekarang mau bersihkan, semuanya dibersihkan. Sampai istrinya dibersihkan. Sudah mungkin ada ini dari minta maaf kalau rajin itu saya suka rajin. Maksudnya jamaah membagi di masjid. Ya kemudian mau pulang kan? Berapa bulan lagi? Laksanakan sholat ini minta sama Allah ajarnya, ya, insya Allah ketemu jodoh yang soleh. Amin. Kalau pilih jodoh dibersihkan kota, apa isinya dibersihkan? Pergi Pak. Pak Budi, kalau cari istri Pak Budi, ya, nggak usah malu. Ya, nikahin janda itu gak malu. Rasulullah nikahin janda, bahkan waktu itu Siti Sayyidatina Khadijah itu 2 kali nikah. Suami yang pertama Atik, suami yang kedua mati Atik, suami yang kedua Abu Halam. Itu dalam kitab Tarikh Ibnu Ishaq juz 3 halaman 397. Nah, sepertinya kita lihat pada Siti Khadijah seperti apa? Ayah, kekayaan yang membantu dakwah Rasulullah. Kedua, kalau memang kita anak murid janda, kedua harus solehah.
soleh, solehah. Ketiga, menguji jangan ukur dari cakep, mengukur diri aja, yang sekupu, juga jangan pengen putih. Nah kalau memperbaiki keturunan, nah kalau doa apa sih yang bisa dengan doain kan? Apa tadi Pak Budi? Ini semua juga ya Pak Budi, oh nih banyak nih, apalagi syukur nih, nah gimana loh? Ini kecenderungan terminator nih. Nih satu nonton habis. Ada lagi dulu pertama kali masuk terus banget kayak artis yang bajunya nih boneka capi. Sekarang udah dulu kaset, alhamdulillah bisa baca kita. Ya, yang pertama kalau dapat jadinya harus kaya, penting. Yang kedua solehah, kalau kaya nggak solehah bahaya kata. Yang ketiga apa? Cakep tak dulu, yang ketiga cakep, relatif cakep mah. Apa yang ketiga? Kalau kita hadir, kalau kita lain, lupa kalau awalnya nggak sempat mikirkan. Apa yang kedua yang ketiga? Hah? Agama. Ya soalnya kayak masuk. Hah? Turunan. Ya, ada, oh kaya, terus ya turunannya, nasabnya ya. Nasabnya kalau dia itu terpelihara, kalau dia terpelihara, terjaga. Jadanya kalau bisa jadanya yang ditinggal wafat, dari jadanya yang masih sengketa. Paham? Jalan-jalan ke Garuda, pulangnya naik kereta. Pak Budi bebas dari Cipinang ketemu janda. Jandanya sayang sengketa. Ya, jangan itu masalah lakinya nggak jelas. Ya, kalau cara hidup takutnya ada memori, bisa kenangan lagi, ketemuan lagi, kita bisa main belakang. Jangan, kalau bisa jandanya yang wafat dia tinggal mati suaminya, tak perlu gitu. Ya, solehah. Dua orang pekerjaannya solehah, kaya, terus ditinggal wafat suaminya, kalau bisa. Kalau tidak kan ditinggal wafat suaminya, kalau itu bro, tinggal masuk nikahnya. Keempat dia cakep lah, masa kau pengen nenek? Kalau ini kalau ada sahabat yang 45 tahun, kali berapa? Kalau bisa yang udah mau mati besok. Kalau ini bebas kawin ya. Iya, kalau ini warisan ekan. Kalau bapak hebat dan berani, ya siap ini nongkrong. Nih, kembali kalau kita fokus aja apapun yang kita minta dengan asbab syariat sholat sunnah al-qisqat di bulan Syawal, insyaallah kalau benar pelaksananya khusus khudu tawajuh minta benar-benar mengucapkan Allah, wasilah asbab sholat tersebut akan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya wallati wa'atani bil haqqi wa min haqqi sholat hadhihi sholat. Demikian yang aku diutus dengan sebenarnya Nabi yang sebagai seorang Nabi. Mamin akid tidak ada dari seorang hamba di sholat yang dia sholat hari sholat dengan sholat ini illa Allah Ta'ala, melainkan Allah akan memberikannya di kulli harfin setiap huruf yang dibaca di dalam sholat. Wabibil ayatnya dan setiap ayatnya. Pakainya ayat apa? Surat apa pakainya? Surat Al-Ikhlas. Apa yang tahu berapa huruf jumlahnya? Bukan tafsirnya lagi. 87 hurufnya, 15 kalimatnya, 5 ayat. Ada yang katakan 5, yang lengkap ya. Awas, berapa? 47 ya, per hurufnya Allah kasih.
Itu bacanya berapa kali? Satu surat jumlah hurufnya 40 tuh, dibacanya 15 antum kali 15. Ini dikasih per hurufnya dari ayat yang dibaca surat Al-Ikhlas per hurufnya. Dikali 15 berarti ya, 1 rakaat itu. Tinggal dikali lagi berapa rakaat? Berapa? Satu hurufnya Allah jadi Rasul jadikan, Allah berikan makhrotan fil jannah, sebuah makhrokah fil jannah di dalam surga. Istilah makhrokah istilah. Tidak ditanya, Rasul ditanya, wa mal makhratu ya Rasulullah, apa itu makhrokah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, basatai, dua kebun yang penuh fil jannati di dalam surga. Yasirru yang orang berkendaraan mengelilinginya, Pilih syaratin pada teduhnya pohon min adariha dari pepohonannya min sana selama perjalanan jarak tempuh 100 tahun. Summa layak kauha. Itu terjemahannya ada yang salah. Summa ini kalimatnya bukan kemudian ya. Summa itu huruf ataf. Dalam salah jurumnya ada huruf ataf bentuknya summa. Ya. Kita di surga dikasih makhluk kalau kita melakukan orang kerja dikasih fasilitas villa di Cianjur, satu guru sekelilingnya tempat liburannya, pokoknya seada-ada yang di Cianjur dulu, villanya curugnya punya dia, villa beserta luasnya tanah. Kalau kita jelaskan gitu, ya. Tapi surga itu bukan visual, tapi kenyataan kalau kita pakai bahasa Rasul karena iman yang lihat. Per hurufnya dikasih dua kebun yang penuh, sekelilingnya ada pohon. Yang pohonnya tersebut, andaikan antum melewati pohonnya, bahkan pohonnya melewati perjalanan tempuh 100 tahun, itu belum mudah. Belum melewati. Kalau kita lihat pohonnya 100 tahun, di Bali, tidak kemana, tidak ke Peluk, sampai dia. Dari surga pohonnya rasa seperti itu. Ya, namanya pohonnya dari sini kemana 100 tahun kalau kelilingnya jarak tempuh 100 tahun pakai pesawat kita keliling luas nggak kira-kira. Kebunnya seluas itu kebunnya. Belum surga fasilitas kita di sananya belum. Masa itu baru vilanya, villa merangkap amannya, luasnya tanah, dua kebun penuh yang mana satu pohonnya andaikan dikelilingi batangnya dalam tempuh 100 tahun belum sanggup mengelilingi, belum putus. Subhanallah. Pohonnya aja luas begitu, bagaimana kebun? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah senangkan kita kelak di surga. Itu kenikmatan fasilitas surga itu harus pakai iman, harus dinyatakan dengan mata basirah, bukan mata fisik. Akal kita punya akal, kita tidak pernah beramal. Banyaklah kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan akal kita tidak bisa masuk. Hari ini beberapa redaksi hadis Rasul dan kita tahunya, insya Allah benar-benar Allah kasih kesempatan kita bisa melaksanakannya. Amin ya Rabbal alamin. Baca surat kalian dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salli salaman
Allah